Selamat pagi Pak Teguh dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas video untuk memenuhi UTS pengantar pendidikan. Nah, di sini kami akan membahas tentang tema teknologi yang sedang ngetren, mengapa sangat penting bagi siswa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Scholastica Ekaterina Bobo dengan NIM akhir 002. Saya Vincentia Travelina Ramawati Putri dengan NIM akhir 014. Saya Pigin Saprasta dengan NIM akhir 010. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi yang sedang tren dan mengapa penting untuk anak sekolahan. Teknologi yang sedang tren seperti kecerdasan buatan AI, pembelajaran jarak jauh, dan perangkat digital sangat penting untuk anak sekolahan karena mendukung perkembangan mereka di era digital. Yang pertama, teknologi memperluas akses terhadap sumber daya belajar yang lebih luas dan interaktif. Nah, di sini anak-anak dapat lebih mengakses berbagai materi pembelajaran dari sumber di seluruh dunia hanya dengan beberapa klik dan memperkaya pengetahuan mereka di luar kurikulum tradisional. Yang kedua, teknologi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran. Nah, dengan bantuan aplikasi dan platform digital, materi dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar dan kebutuhan individual setiap siswa, membantu mereka belajar lebih efektif. Yang ketiga, penguasaan teknologi membekali anak-anak dengan keterampilan yang sangat relevan di dunia kerjasama di masa depan. Nah, di mana teknologi ini memainkan peran yang semakin dominan. Selain itu juga, teknologi mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan kolaborasi yang sangat esensial dalam mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan global. Nah, dalam konteks sosial ini, teknologi juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar siswa dari berbagai latar belakang, memperluas wawasan mereka tentang dunia dan memperkaya pengalaman belajar. Namun, penting juga untuk mengedukasi anak-anak tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab agar dampak negatif seperti kecanduan atau penyalahgunaan dapat dihindari. Nah, lebih singkatnya lagi, teknologi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan pembelajaran, tapi juga mempersiapkan siswa menjadi individu yang lebih siap dan kompeten dalam menghadapi masa depan yang dipenuhi tantangan teknologi tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran serta memberikan dampak yang cukup besar pada cara siswa belajar. Nah, yang pertama itu ada Zoom, di mana guru menggunakan Zoom untuk mengadakan kelas virtual dalam melibatkan beberapa tahap seperti persiapan materi, pelaksanaan pertemuan dengan menggunakan fitur Zoom seperti share screen atau whiteboard, serta dapat mengevaluasi melalui quiz online. Nah, tanggapan siswa sendiri terhadap teknologi ini memungkinkan memberikan pelajaran jarak jauh yang interaktif dan menyenangkan. Nah, siswa sendiri juga merasa lebih mudah dalam memahami materi tanpa harus tatap muka kelas langsung di kelas. Nah, yang kedua adanya Google Classroom, di mana guru dapat menggunakan Google Classroom untuk membuat kelas digital dengan membagikan materi dalam beberapa format, misalnya teks, video, maupun gambar. Yang kedua, dapat mengelola tugas, dan yang ketiga dapat memfasilitasi diskusi online. Nah, tanggapan siswa sendiri dengan menggunakan Google Classroom ini yaitu dapat mempermudah akses materi kapan saja dan di mana saja, dan dengan semua materi yang diunggah secara otomatis sehingga siswa dapat mengakses kembalinya dengan mudah. Nah, yang ketiga sendiri di mana ada proyektor dan laptop atau komputer. Nah, guru menggunakan proyektor dan komputer untuk menampilkan materi pembelajaran baik berupa video, gambar maupun akses internet yang sangat relevan. Nah, tanggapan siswa sendiri ini siswa merasa pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Penggunaan media visual juga dapat membantu meningkatkan fokus dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipaparkan. Nah, yang keempat adanya media pembelajaran interaktif, di mana guru dapat menggunakan media pembelajaran interaktif tersebut seperti kuis online yang dapat memungkinkan siswa berpartisipasi aktif secara langsung dalam menjawab pertanyaan dan memahami materi yang dijelaskan. Tanggapan siswa sendiri lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan termotivasi untuk meraih skor tinggi. Nah, penggunaan teknologi ini sendiri menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, kompetitif.
Dalam mengikuti perkembangan teknologi, guru memiliki 4 kompetensi dalam pembelajaran. Yang pertama, kemampuan pedagogis. Kemampuan pedagogis berkaitan dengan cara guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif untuk mendukung proses belajar siswa. Di era teknologi, kompetensi ini menjadi semakin penting karena guru perlu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, guru harus mampu menggunakan perangkat lunak berbasis teknologi seperti e-learning dan alat-alat pembelajaran berbasis teknologi untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif dan adaptif. Selain itu, guru juga harus memahami berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, terutama dalam penggunaan teknologi yang dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kemampuan kepribadian. Kemampuan kepribadian mencangkup aspek-aspek karakter yang harus dimiliki seorang guru seperti tanggung jawab, kesabaran, disiplin, empati, serta keteladanan. Di era teknologi, kemampuan ini berperan besar dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Seorang guru yang memiliki kemampuan kepribadian yang baik akan mampu menghadapi tantangan baru yang dihadirkan oleh teknologi dengan bijak, termasuk mengelola kelas digital, menjaga interaksi yang positif melalui platform online, dan mendukung siswa secara emosional di lingkungan pembelajaran yang mungkin lebih terisolasi secara fisik. Yang ketiga, kemampuan profesional. Kompetensi ini berkaitan dengan penguasaan guru terhadap materi pembelajaran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Di era teknologi, guru dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuannya mengenai perkembangan dalam bidang pendidikan, terutama yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Guru harus mampu memanfaatkan berbagai sumber daya digital seperti jumlah ilmiah online, aplikasi pendidikan, serta pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, guru juga harus beradaptasi dengan sistem administrasi berbasis teknologi yang mendukung pekerjaan profesionalnya, seperti penilaian online, pengelolaan tugas, dan pelaporan perkembangan siswa. Yang keempat, kemampuan sosial. Kemampuan sosial mengacu pada keterampilan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, orang tua siswa, serta komunitas pendidikan yang lebih luas. Dalam konteks era teknologi, guru harus dapat menggunakan platform digital untuk membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Hal ini termasuk mengelola interaksi yang bermakna dalam ruang kelas virtual, berkomunikasi secara efektif melalui email atau aplikasi pesan, serta memanfaatkan media sosial dan forum pendidikan untuk berbagai informasi dan pengalaman dengan komunitas guru lainnya. Dengan demikian, kemampuan sosial yang baik akan mendukung kerjasama yang lebih luas dan mempermudah koordinasi dalam lingkungan pendidikan digital. Topik yang kedua, pengalaman pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Menghadirkan dua sisi yang saling bertolak belakang, yaitu likes dan sound. Likes merujuk pada aspek-aspek positif yang memfasilitasi pembelajaran, sebagai contoh infrastruktur yang memadai memungkinkan siswa dan guru menggunakan perangkat secara fleksibel, sehingga bisa menghemat biaya transportasi dan memberikan akses ke berbagai sumber belajar online. Selain itu, pemerintah juga mampu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pembelajaran jarak jauh, menyediakan platform pembelajaran online, serta memberikan bantuan kuota internet. Guru pun menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan materi pembelajaran dan semakin terbuka terhadap teknologi baru, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada siswa. Di sisi lain, keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran juga semakin meningkat, menciptakan komunikasi yang lebih baik antara guru, orang tua, dan siswa. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kemampuan akademis siswa, terutama dalam literasi digital dan kemandirian belajar. Siswa mengembangkan keterampilan komunikasi online dan tumbuh rasa tanggung jawab yang lebih besar. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat hal yang menjadi tantangan besar dalam pembelajaran jarak jauh. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil, dan beberapa keluarga mengalami beban tambahan untuk membeli kuota serta perangkat yang terbatas di rumah. Kebijakan pendidikan seringkali berubah-ubah dan tidak merata di seluruh daerah, dengan infrastruktur yang masih kurang memadai di berbagai wilayah. Guru juga menghadapi kesulitan dalam mengontrol pemahaman siswa secara daring, dan harus menghadapi peningkatan beban kerja tanpa adanya pelatihan yang cukup. Di sisi lain, tidak semua orang tua memiliki waktu atau kemampuan untuk mendampingi anak-anak mereka belajar, yang kadang menimbulkan konflik dalam proses belajar mengajar. Semua siswa memiliki akses internet yang stabil, dan beberapa keluarga mengalami beban tambahan untuk membeli kuota serta perangkat yang terbatas di rumah. Kebijakan pendidikan seringkali berubah-ubah dan tidak merata di seluruh daerah, dengan infrastruktur yang masih kurang memadai di berbagai wilayah. Guru juga menghadapi kesulitan dalam mengontrol pemahaman siswa secara daring, dan harus menghadapi peningkatan beban kerja tanpa adanya pelatihan yang cukup. Di sisi lain, tidak semua orang tua memiliki waktu atau kemampuan untuk mendampingi anak-anak mereka belajar, yang kadang menimbulkan konflik dalam proses belajar mengajar. Selain itu,
Beberapa siswa mengalami kesulitan berkonsentrasi di rumah, kehilangan interaksi langsung dengan teman sebaya, dan sulit memahami materi tanpa bimbingan langsung dari guru. Hal ini kesulitan membedakan waktu belajar dengan waktu bermain di rumah. Secara keseluruhan, pembelajaran jarak jauh memberikan pelajaran penting dalam dunia pendidikan di mana ada banyak tantangan yang harus dihadapi, namun juga terdapat berbagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, baik dari sisi siswa, guru, maupun orang tua. Dari berbagai kemungkinan yang telah diuraikan dalam penggunaan teknologi untuk pendidikan, satu hal yang paling relevan dengan konteks dan kepentingan pendidikan di era digital adalah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jarak jauh atau PJJ. Ini memiliki relevansi yang sangat besar karena konteks pendidikan saat ini, khususnya pasca pandemi, menunjukkan bahwa pendidikan jarak jauh atau PJJ akan terus menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran, baik untuk mengatasi kendala geografis maupun dalam mendukung fleksibilitas belajar. Berikut akan saya sampaikan beberapa alasan mengapa hal ini sangat relevan. Yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Pendidikan jarak jauh memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja, kapan saja. Hal ini memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam situasi di mana tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke ruang kelas fisik. Dalam konteks global atau nasional, PJJ bisa menjangkau siswa yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik, membuat pendidikan lebih inklusif dan merata. Yang kedua, akses ke beragam sumber belajar. Dalam PJJ, berbagai platform seperti Google Classroom, Zoom, dan Moodle membutuhkan guru untuk menyediakan materi pembelajaran yang interaktif dan variatif, mulai dari teks, video, hingga simulasi interaktif. Ini penting karena pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku cetak, tetapi dapat memanfaatkan sumber daya digital dari seluruh dunia. Siswa dapat mengakses materi yang kaya dan beragam, memperkaya pemahaman mereka, dan meningkatkan daya saing dalam era digital. Yang ketiga, pengembangan keterampilan digital. PJJ secara alami mengharuskan siswa dan guru untuk menggunakan perangkat digital dan mengembangkan keterampilan teknologi. Penguasaan keterampilan digital menjadi semakin penting karena di dunia kerja masa depan, kemampuan ini sangat dibutuhkan. Melalui pengalaman dalam PJJ, siswa terbiasa dengan alat seperti video konferensi, platform pengelolaan tugas, dan kolaborasi online yang semuanya akan sangat berguna di kehidupan profesional mereka. Keempat, efisiensi dan hemat biaya. PJJ juga memungkinkan efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Tanpa perlu berpergian ke sekolah, siswa dan orang tua dapat menghemat biaya transportasi dan waktu perjalanan. Selain itu, sistem evaluasi berbasis teknologi atau seperti tugas online, kuis otomatis, atau platform e-learning memudahkan guru dalam memberikan penilaian secara efisien dan semua rekam jejak pembelajaran siswa dapat disimpan secara digital. Yang kelima, adaptasi ke masa depan pendidikan. Setelah pandemi, banyak institusi pendidikan mulai mempertimbangkan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan jarak jauh. Model hybrid ini semakin relevan dengan tuntutan pendidikan masa kini. Kemampuan untuk beradaptasi dengan model pembelajaran yang lebih fleksibel memungkinkan siswa dan guru untuk siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul di masa depan, baik karena krisis global maupun perubahan pola kerja dan pendidikan yang semakin mengandalkan teknologi. Yang keenam, dukungan untuk anak berkebutuhan khusus. Teknologi dalam PJJ juga sangat relevan bagi siswa yang kebutuhan khusus. Aplikasi seperti text-to-speak dan speak-to-text membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Selain itu, perangkat asistif teknologi dapat membantu anak-anak dengan disabilitas fisik berpartisipasi dalam kelas virtual, memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan. Dengan demikian, relevansi dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh sangat amat besar, terutama dalam konteks masa kini di mana pembelajaran harus semakin inklusif, efisien, dan berbasis teknologi. Teknologi ini bukan hanya membantu mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga membuka jalan bagi model pendidikan masa depan yang lebih fleksibel dan dinamis. Buku pendidikan sebagai humanisasi karya M. Sastrapercha menyoroti pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia secara utuh. Pendidikan tidak hanya tentang penguasaan keterampilan atau pengetahuan akademis, tapi juga tentang membentuk individu yang memiliki moral, empati, dan kesadaran sosial yang tinggi. Dalam pandangan Sastrapercha, pendidikan harus membantu setiap individu menemukan jati diri, memahami makna kehidupan, serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Peran guru dalam pendidikan humanis sangat penting. Guru bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran yang melibatkan pendampingan personal bagi siswa. Dalam proses ini, siswa diperlakukan sebagai individu unik dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi berbeda. Dengan mendampingi siswa, guru membantu mereka mengembangkan aspek pengetahuan,
keterampilan, serta nilai-nilai moral yang diperlukan untuk hidup di tengah masyarakat. Teknologi juga memainkan peran penting dalam pendidikan saat ini. Dan Sastra Perca mengakui potensinya untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan personalisasi pembelajaran. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat tujuan humanis, bukan menguranginya. Interaksi manusia, khususnya antara guru dan siswa, tetap menjadi elemen penting dalam pendidikan, dan penggunaan teknologi yang berlebihan bisa berpotensi merusak aspek-aspek kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Pendidikan humanis yang dibayangkan oleh Sastra Perca juga menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan memberikan akses yang sama kepada semua anak agar bisa berkembang. Dengan demikian, pendidikan berfungsi tidak hanya untuk menghasilkan individu yang cerdas, tapi juga manusia yang memiliki kepedulian sosial dan berkontribusi positif bagi masyarakat yang lebih adil dan beradab. Berikut beberapa contoh teknologi yang sedang tren. Yang pertama, AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain adalah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami. Kegunaan mereka sangat beragam, mulai dari sebagai asisten virtual yang membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi, hingga mengotomatiskan tugas-tugas administratif seperti penjadwalan dan pengolahan data. Selain itu, AI juga berperan dalam pendidikan dengan menyediakan materi pembelajaran dan menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Dalam bidang kreatif, mereka membantu dalam penulisan kreatif dan brainstorming ide. Terakhir, AI dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis data teks guna menghasilkan wawasan dan tren. Secara keseluruhan, teknologi ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Contoh kedua yaitu Zoom, Google Meet, Discord, dan lain-lain adalah platform komunikasi yang memungkinkan interaksi melalui video, audio, dan teks. Zoom sering digunakan untuk rapat bisnis dan kelas online, menawarkan fitur seperti berbagi layar dan rekaman. Google Meet yang terintegrasi dengan Google Workspace juga digunakan untuk pertemuan virtual dengan fokus pada kemudahan akses dan kolaborasi. Discord yang kini telah berkembang menjadi platform komunikasi yang mendukung saluran teks dan suara untuk berbagai tujuan, termasuk diskusi kelompok dan pembelajaran. Platform-platform ini memungkinkan komunikasi jarak jauh yang efektif dan mendukung kolaborasi pembelajaran dan interaksi sosial di berbagai konteks. Contoh ketiga yaitu SlideGo, Canva, dan lain-lain adalah platform desain grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi, poster, dan konten visual lainnya dengan mudah. SlideGo menyediakan template presentasi yang menarik dan profesional, membantu pengguna dalam menyusun materi dengan visual yang menarik tanpa perlu desain yang rumit. Sementara itu Canva menawarkan berbagai alat desain yang lebih luas termasuk template untuk media sosial, infografis, dan dokumen, dengan antarmuka yang ramah pengguna. Platform-platform ini memfasilitasi kreativitas dan kolaborasi, memungkinkan individu dan tim untuk menghasilkan materi visual yang menarik dengan cepat, baik untuk keperluan pribadi, pendidikan, maupun bisnis. Contoh keempat yaitu CapCut, Dailymotion, dan lain-lain adalah aplikasi pengeditan video yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat dan mengedit konten visual secara profesional. CapCut yang populer di kalangan pengguna media sosial menawarkan berbagai fitur seperti pemotongan video, efek khusus, dan musik latar, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan video menarik dengan cepat. Sementara itu, Dailymotion fokus pada animasi dan grafik gerak, memungkinkan pengguna untuk menciptakan video yang lebih dinamis dengan elemen animasi yang dapat disesuaikan. Aplikasi-aplikasi ini sangat berguna bagi kreator konten, pemasar, dan siapapun yang ingin meningkatkan kualitas video mereka tanpa memerlukan perangkat lunak yang kompleks. Contoh kelima yaitu Google Classroom, Moodle, dan lain-lain adalah platform pembelajaran daring yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara pengajar dan siswa. Google Classroom memudahkan guru dalam membuat kelas virtual, mendistribusikan materi, dan mengelola tugas serta penilaian dengan antarmuka yang sederhana dan terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Sementara itu, Moodle adalah sistem manajemen pembelajaran yang lebih kompleks, menawarkan fleksibilitas dan fitur yang dapat disesuaikan, seperti forum diskusi, kuis, dan pelacakan kemajuan siswa. Semua platform ini membantu meningkatkan pengalaman belajar, mendukung kolaborasi, dan memungkinkan akses yang lebih mudah ke materi pendidikan di berbagai tingkat pendidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi teknologi yang sedang tren dan mengapa penting untuk siswa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Terima kasih. Dadah.